Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Blora TV di mana saja berada, kembali di edisi podcast khusus Hari Jadi Kabupaten Blora ke-276. Suasana hiruk pikuk perayaan menyambut Hari Jadi Kabupaten Blora sudah berlangsung beberapa hari ini. Beberapa event nasional juga sudah digelar di Blora. Sementara logo Hari Jadi Kabupaten Blora seperti yang tampak di layar ini secara resmi kemarin sudah di-launching beliau Bupati Blora Pak Dr. Haji Arif Rohman tanggal 24 November. Artinya sejak di-launching itu pemirsa bahwa itu adalah logo resmi saat Blora merayakan hari jadinya yang ke-276. Bahkan kami memantau beberapa pengusaha UMKM mulai mereka mencetak kaos dengan logo kebesaran, logo akbar di peringatan hari jadi ke-276 ini seperti tampak di layar ini. Telah hadir di studio Mbak Diah Ayu Sulistianingsih. Beliau adalah pencipta logo yang secara resmi logo akbar ini yang dipakai di peringatan Hari Jadi Kabupaten Blora ke-276. Mbak Diah panggilannya. Mbak Diah ini sekarang masih menjadi mahasiswi di Politeknik Negeri Semarang ya, jurusan Finance. Iya, betul Pak. Mbak Diah, terima kasih atas waktunya, kesediaannya hadir di studio Blora TV. Untuk sapaan awal, selamat malam. Kebetulan pemirsa bahwa podcast ini kami laksanakan di malam karena menyesuaikan waktu Mbak Diah yang ternyata masih sibuk di urusan kampus, di urusan studinya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Sehat? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Baik Mbak Diah, ini satu hal yang barangkali nanti akan kami ulik kepada pemirsa. Baik. Kebetulan Mbak Diah ini lahir di Blora. Betul. Ya. Ya. Ada di sebuah desa di wilayah Kecamatan Jepon, tepatnya di Desa Balong. Ya, betul ya. Desa Balong. Artinya ini putra daerah Blora. Ya, misalnya saya ini yang membuat karya ini tentu perasaan bangga atau perasaan mungkin punya sumbangsih terhadap Kabupaten Blora, terutama yang akan merayakan hari jadinya. Mbak Diah, awal mungkin bisa diceritakan mahasiswi Politeknik Negeri Semarang. Jurusan Finance ya, Pak, ya. Cenderung ke akuntansi Mbak ya. Iya betul Oke, Pak. Ya. Kenapa tertarik untuk mendesain, membuat desain logo hari jadi ini, mungkin bisa diceritakan Mbak Diah, silakan. Oke, boleh Ya. banget Pak. Tapi Ya. sebelumnya ini biar lebih akrab lagi sama Ya. penonton yang sedang menonton. Ya. Gimana kalau saya menyapa sebentar nih Pak? Iya, teman-teman? silakan. Ya, sana ya itu Oke. kamera itu. Oke, halo teman-teman. Kebetulan ini selamat malam ya, selamat malam. Nah, di perkenalan kali ini saya mau pakai template yang biasanya saya pakai ketika saya diundang ke acara desain Pak. Yes. Oke, boleh ya Pak? Ya, silakan. Ya. Oke, halo semuanya. Saya Diah. Saya bukan mahasiswa jurusan desain ataupun sebagainya, tetapi karena hobi saya bisa hadir di sini. Halo teman-teman, salam kenal, saya Diah dari Desa Balong, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Nah, untuk saat ini saya sedang berkuliah ya di Politeknik Negeri Semarang. Nah, kebetulan di jurusan finance ya Pak ya. Iya. Mungkin orang-orang yang baru mengenal saya mungkin bertanya-tanya, kenapa sih jurusan finance kok sukanya desain gitu kan ya. Nah, mungkin di sini saya juga mau mulai menjelaskan terkait dengan profil diri saya gitu ya Pak ya. Boleh. Oke. Nah, jadi seperti ini Pak, ketika berkuliah ini saya itu punya prinsip yang selalu saya tanamkan ke dalam diri saya. Saya itu yakin bahwa sebuah keberuntungan itu akan mudah
digapai, akan mudah diciptakan bagi orang-orang yang selalu mau berusaha. Gitu Nah, ya. ya, maka dari itu semenjak perkuliahan saya ini, saya itu selalu mencoba berbagai banyak hal, Pak. Oke. Mulai mungkin saya jurusannya finance ya, Pak ya. Finance, ya. Iya, meskipun saya di bidang finance, tetapi ini saya juga selalu melebarkan sayap saya ke beberapa bidang. Nah, beberapa di antaranya itu ada di bidang riset dan kepenulisan, kemudian juga di bidang desain, dan kebetulan ini hobi saya, Bang. Jadi ketika SMP dulu, mulai SMP sampai SMA sampai sekarang ini tuh saya punya hobi di bidang desain, khususnya seni Disclaimer rupa. dulu, Mbak. SMP, SMA di Blora? Iya, di Blora. Saya SMP Negeri 1 Jepon, kemudian SMK Negeri 2 Blora. Oh, SMK Negeri 2 Blora berarti di Kridosono. Iya, betul, di situ. Itu jurusan akuntansi juga? Iya, betul, akuntansi, Bapak. Oke, ya lanjut, Pak. Oke, gitu. Ya, kemudian itu yang kedua, Pak. Nah, kemudian yang ketiga itu saya juga menciptakan sebuah koneksi dengan perusahaan. Jadi itu melalui brand ambassador. Kemarin saya juga menjadi brand ambassador beberapa perusahaan. Nah, selain itu untuk saat ini itu saya juga sedang bersama tim saya itu sedang membangun sebuah startup berupa platform edukasi dan mentoring. Jadi nantinya dari tim kami itu nanti gimana sih kita itu bisa mentoring teman-teman dari SMK, SMA ataupun sederajat ya, atau mungkin bisa mahasiswa juga yang pengen berkompetisi gitu. Jadi kami bisa mendampingi sampai benar-benar teman-teman ini bisa meraih prestasi dan kejuaraan. Oke, baik Mbak Diah, ini satu hal yang luar biasa pemirsa. Artinya memang kita mengawali sebuah karir itu kita harus bisa, beberapa talent harus kita kuasai. Jadi tidak perlu seperti Mbak Diah ini kuliahnya di jurusan akuntansi, politeknik. Tapi ternyata punya hobi di desain. Dan banyak hal kegiatan ini. Mulai tertarik desain ini setelah jadi mahasiswa atau mungkin dari SMP, SMA sudah mulai? Oke, nah jadi kalau ketertarikan itu dari SMP, Pak. Oh gitu ya? Iya, dari SMP. Tapi sudah aplikasi belum? Waktu itu belum tertarik? Dulu itu masih kayak suka gambar, melukis gitu. Kemudian berlanjut, akhirnya ke mahasiswa ini saya juga sering ikut lomba poster, desain poster, infografis gitu. Sering meraih kejuaraan juga. Oh, baik. Waktu itu SMP sudah mulai ikut kejuaraan-kejuaraan? Belum, Pak. Saya aktif ikut kejuaraan itu mulai mahasiswa. Oh, mahasiswi sudah sejak kuliah sudah mulai tertarik, dan ternyata sebelum menciptakan logo ini yang sekarang dijadikan logo resmi dari jadi Kabupaten Blora, sudah beberapa kali ikut lomba poster, dan ternyata juga beberapa kali juga menyabet kejuaraan. Iya, betul. Mbak Diah, ini mungkin bisa dijelaskan. Begitu ada pengumuman lomba logo, membuat logo hari jadi ini, kalau nggak salah yang melaksanakan teman-teman yang ada di KEK, yang ada yang di BCS, kalau nggak salah pesertanya juga cukup banyak, 115 orang. Waktu itu dibersit benak Mbak Diah untuk mengikuti lomba ini, motivasi apa Mbak? Barangkali yang awalnya Mbak. Iya, siap. Iya. Ini sejujurnya ya Pak, saya tahu. Harus jujur. Iya, sejujurnya ya. Saya tahu info lomba logo ini, sayembara logo ini H-1 Pak. Iya, H-1 saya. Masih ingat H-1 itu tanggal berapa? Aduh, lupa Pak. Oke, tapi yang jelas jenengan tahu pengumuman ini H-1 sebelum penutupan. Sebelum penutupan. Berarti kalau analog saya H-1 berarti jenengan itu masih ada jeda waktu berapa untuk berkarya membuat logo ini? 1 hari sebelum penutupan, jadi bisalah 2 hari gitu Pak. Gitu ya. Gitu. Ya. Oh, itu lewat medsos, lewat. Iya betul. Kemudian kebetulan kemarin itu kan saya memfollow Pak Bupati juga ya. Nah, saya itu kebetulan lagi buka Instagram dan tiba-tiba muncul nih postingan Pak Bupati terkait dengan sayembara logo ini gitu. 1H-1 baru dengar, berarti membuat logo ini juga waktunya juga sangat singkat sekali. Iya. Boleh diceritakan Pak, butuh berapa jam untuk membuat logo? Ini kan tidak sekedar logo ini. Betul, ini pasti juga ada filosofi tertentu yang banget. Berapa jam, atau mungkin semalam suntuk, atau mungkin cuma 2 jam selesai, atau
Gimana? Berapa, Mbak? Oke, Pak. Ini jadi kan saya tahunya H-1 ya, Pak. Jadi di hari pertama itu di siang hari ya. Nah, setelah saya tahu pengumuman ini itu saya seketika itu langsung ada ketertarikan, Pak. Wah, ini nih ada sayembara logo Kota Blora gitu kan. Ini saya sebenarnya bisa nih ikut ini gitu kan ya. Ikut meramaikan lah, berpartisipasi untuk meramaikan sayembara ini. Nah, jadi seketika itu siang sampai malam itu saya di kamar itu brainstorming dulu dong, Pak, pastinya. Saya brainstorming dulu, ini saya buat konsepnya, saya pengen logo yang kayak gimana sih, terus nanti apa aja sih yang saya butuhkan gitu ya, riset-riset dan sebagainya. Nah, di satu hari pertama itu saya mulai brainstorming, kemudian di hari berikutnya saya mulai mendigitalisasinya kayak gitu. Paling enggak kan jenengan itu cari wawasan Blora ini identitasnya kayak apa sih? Nah, betul, itu betul kayak apa, ini yang akan mengilhami. Iya. Bikin ini. Tadi pertanyaan saya belum dijawab, berapa jam ini untuk bikin ini? Di luar mencari ide, mencari apa itu berapa jam? Jujur ya, Pak, saya sebagai peserta yang memang baru pertama kali ini terjun di logo ya, Pak ya. Mungkin kalau di luar logo saya sering, cuman kalau logo ini baru pertama kali ini itu saya butuhkan waktu yang cukup banyak sih, Pak. Kemarin itu sampai lebih dari 5 jam. 5 jam? Iya. 5 jam itu berturut-turut serius gitu atau mungkin sambil santai nyambi apa gitu? Kalau saya sendiri itu dalam mengerjakan sesuatu itu harus fokus. Jadi saya langsung berturut-turut gitu. Nek bahasa Blorone berarti jenengan menterleng itu sampai. Iya, betul. Ini bahasa Blorone menterleng itu begitu 5 jam. Lebih 5 jam. Logo ini. Mbak, iya. Ada angka 2, 7, 6. 2 itu ada daun jati. Yang angka 7 itu ada pompa anggut termasuk mungkin pipa pengeboran minyak. Terus yang angka 6 itu di saat ini di Blora juga baru musim meskipun belum puncak-puncaknya Ungker. Mbak mungkin bisa diceritakan mulai dari angka 2 filosofinya kayak apa, angka 7 filosofinya kayak apa, angka 6. Oke, boleh Bapak. Ini sebelumnya kita juga lebih ke bagaimana sih proses kreatif ini, bagian lebih dibentuk ya Pak? Ya, itu akan lebih tepat. Oke, siap. Nah, jadi untuk yang pertama, tadi kan saya setelah brainstorming, itu kan saya juga harus mencari gambaran nih, bagaimana sih logo yang mau saya buat. Nah, saya waktu itu riset-riset beberapa potensi yang ada di Kabupaten Blora, kemudian juga karya-karya yang memang bisa jadikan referensi gitu. Nah, ketika itu saya riset itu, saya menemukan sebuah karya yang memang saya rasa bisa diterapkan nih di Kota Blora yang memang memiliki potensi yang bagus gitu. Nah, di situ saya melihat bahwa sebuah logo itu sangat menarik apabila itu dia terintegrasi atau dibentuk dari ciri khas atau kebudayaan yang ada di kota tersebut kayak gitu. Nah, ketika saya sudah memiliki pemikiran itu, nah itu baru di situlah saya mulai brainstorming Pak. Nah, brainstorming di situ saya list tuh apa sih yang ada di Blora itu, dikenal sebagai kota apa sih, kemudian juga budayanya itu gimana sih dan lain sebagainya. Nah, saya list itu satu-satu Pak. Nah, awalnya saya tuh coret-coret di kertas Pak. Ini nanti ada kayak jati itu kan ya Pak, udah dikenal banget itu kayak jati daunnya atau mungkin ruasnya itu kan juga identik banget. Nah itu kan itu saya gambar dulu tuh di kertas Pak, ini kayak jati kayak gini, terus nanti juga kita lanjut di Blora itu ada apa aja sih, ada barongan juga, kemudian juga yang kaitannya sama kayu jati, atau ada ungker juga ya Pak ya, kebetulan ini mau musimnya, terus juga kita ke timur sedikit ternyata Blora ini juga sebagai pilar energi, yaitu minyak dicepu, itu jangan sampai terlupakan gitu kan. Nah, setelah beberapa ciri khas kebudayaan Blora ini sudah berhasil saya brainstorming, saya list gitu kan. Nah, kemudian saya nih mulai mengotak-atik nih gimana sih ciri khas atau ikon yang mencerminkan kebudayaan Blora ini itu bisa terbentuk menjadi sebuah angka. Nah, boleh saya potong, berarti jenengan coret-coret ini untuk menciptakan logo ini kan tidak sekali jadi mesti. Iya betul, ada berkali-kali Pak, trial error. Oh kalau ini gimana, ini kamu. Iya. Tadi sebelum jenengan cerita panjang lebar, jenengan nyebut Blora kayu jati. Blora itu identik dengan kota minyak, terus budaya Ungker, termasuk barongan. Ini ada nggak
ada yang mewakili bahwa Blora ini kota Barongan, ada nggak? Nah, ini nanti akan saya ceritakan lebih lanjut Oke, gitu. ya. Soalnya setahu saya Mbak, nek wong awam Blora, Barongan ya salah satunya ya kayak gini nih. Iya, ya, iya, gitu ya. Oke, monggo dilanjut. Oke, siap Pak. Jadi kan kebudayaan Blora itu nggak hanya 3 ini saja yang saya terapkan di logo, kan ada banyak kan ya Pak ya. Nah, dari hasil brainstorming saya itu kan ketika kita mendesain itu kan juga memperhatikan estetika. Selain filosofi kan juga harus ada estetika yang memang harus kita. Ini harus terintegrasi antara filosofi dengan estetika. Iya, betul. Ya, gitu ya. Nah, dari kebudayaan itu, saya mulai mikir nih, ini kita kira-kira angka 2 ini itu dapat terbentuk dari ciri khas yang mana sih? Kayak gitu. Biasa angka 7 itu yang mana, kemudian angka 6 itu yang mana kayak Berarti gitu. jenengan kan di frame pikiran waktu itu kan yang terpenting angka 2, 7, 6. Angka 2 ini nanti mau mewakili di persoalan potensi apa, 7 apa, 6 apa. Iya, Pak ya? Iya. Nah, kemudian secara garis besarnya ini kan ada 3 angka nih Pak. Saya itu pengen angka yang pertama ini, saya itu ingin mencerminkan Blora ini tuh dikenal sebagai kota apa sih, gitu. Itu angka yang pertama. Kemudian angka yang kedua ini saya ingin mencerminkan bahwa selain sebuah kota itu pengen dikenal sebagai kota apa, itu kan pasti sebuah kota ingin mengalami sebuah kemajuan. Nah, kira-kira budaya di Blora apa sih yang memang mencerminkan sebuah kemajuan, modernisasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang angka yang ketiga ini, selain Blora ini ingin dikenal sebagai kota apa ataupun kemajuannya, tentu sebuah kota itu akan menginginkan keberlanjutan. Iya, kemaju kemudian juga terus berlanjut ya Pak ya. Nah, dari ketiga gambaran itu, saya mulai memilah nih budaya atau ciri khas apa yang memang bisa saya integrasikan ke sebuah angka seperti itu. Ini sungguh menarik. Pembangunan berkelanjutan. Sementara tagline-nya beliau, sesarengan bangun Blora kan berkelanjutan. Iya, gitu. secara berkelanjutan ya Itu Pak. ya, itu paling enggak kan gaung ini sudah mulai tertangkap di frame-frame ini untuk menciptakan logo ini. Iya, betul. Ya, gitu ya. Ya oke, mulai saja Mbak. Kenapa waktu itu jenengan angka 2 mewakili potensi Blora, lambang dari daun jati ini, apakah semata-mata ini faktor estetika atau gimana Mbak? Oke, siap. Ya. Jadi saya menginginkan tadi yang angka pertama itu kan mencerminkan pengen dikenal sebagai kota apa sih? Yes. Jati ya, seperti yang kita ketahui itu kan potensi Blora memang Jati. Nah, Jati. Nah, itu saya langsung memilih, ini angka 2 ini sepertinya jika saya integrasikan nih ke kayu jati ini ke dalam angka 2 ini memang sangat cocok gitu. Nah, di sini memang saya kasih untuk jati itu warna hijau ya Pak, karena ya kita tahu sendiri bahwa hijau mencerminkan kelestarian, alam, kemudian kesuburan dan lain sebagainya, yang mana tadi ya kembali lagi Blora dikenal sebagai kota jati yang memang sudah sudah dikenal luas lah ya. Nih harapannya dari kota jati dari angka 2 ini yang terintegrasi dari kayu jati ini memang dapat terus berkelanjutan. Kayu jati di Blora ini terus terkonservasi dengan baik. Itu. Meskipun faktanya sempat begitu ada penjarahan, sekarang itu potensi jati di Blora kan tidak seperti sebelum penjarahan dulu. Tapi ini satu pengharapan, manifestasi dari ide Mbak Diah ini akan mewakili bahwa memang orang kalau nyebut jati yang berkualitas ya di Blora. Iya. Artinya jenengan ada pengharapan angka 2 simbolnya ini kayu jati, pengharapannya panjenengan mungkin secara singkat padat apa Mbak yang kedua ini Mbak? Yang angka 2 dulu. Pengharapan jenengan di persoalan Blora wis terkenal dengan kayu jatinya itu apa? Singkat, padat aja. Misalnya di angka 2 ini apa, Mbak? Tentu di sini harapannya kayu jati ini tuh tidak hanya sekedar dikenal sebagai hutan ya Pak ya, tapi juga nanti hasil olahannya kayu jati itu kan kita juga bisa membentuk peluang ekspor seperti itu. Ya, artinya bisa menumbuhkan perekonomian di Blora. Bahkan mungkin industri-industri rumahan
Kayu jati itu kan mulai dari akar, pohon, bahkan gelamnya kulit itu juga berfungsi, sampai ke daun jatinya juga berfungsi, karena blora ini makanan khas seperti sego pecel, sego apa itu justru yang membuat khasnya. Blora itu kan ajangnya ajang daun jati, bumbunya daun jati, betul. Baik, Mbak Diah, untuk yang angka 7, Mbak, tiba-tiba jenengan ada inspirasi. Ini kan juga menjadi, kalau ini memang filosofinya adalah blora ini itu pipa angguk, pipa pengeboran, ini kan salah satu potensi selain jati minyak. Mungkin betul. bisa diceritakan. Oke, siap. Ya. Tadi kembali ke keinginan saya angka kedua ini mencerminkan kemajuan kota gitu, sebuah kota ataupun daerah. Nah, di sini kemarin saya melihat bahwa ternyata blora ini kan juga berpotensi di bidang energi. Di sektor energi sebagai pilar menyumbang energi di nasional lah, seperti itu. Nah, tentu di sini ini keberadaan kilang minyak ataupun energi minyak yang ada di blora ini itu tentunya akan memberikan dampak yang besar gitu terhadap di nasional nantinya. Nah, di sini berarti dia ini memegang peran yang sangat penting, Pak. Nah, itu yang untuk kilang jati itu. Nah, dari situ untuk bentuknya sendiri itu sebenarnya saya terinspirasi dari itunya sih, Pak. Itu minyak ya, namanya apa ya itu? Yang pipa angguknya atau yang pipa pengeborannya itu? Pipa angguknya, Pak. Pipa angguknya. Sebentar, Mbak Diah. Jenengan inspirasi pipa angguk digambarkan. Ini real di lapangan. Pipa angguk ya memang seperti bentuknya itu. Kayak angguk Sudah ya? Pernah lihat di lapangan atau studinya jenengan di literatur, misalnya internet, googling atau apa? Jenengan yang pipa angguk ini? Iya. Belum lihat, pernah dilihat di lapangan langsung? Belum? Kalau secara langsung belum pernah ya, Pak. Ya, mungkin sebetulnya dekat ada, Mbak, di Ngelobo itu ada. Iya, di Ngelobo situ ya. Itu masih ada beberapa. Jalannya juga untuk menuju ke sana juga nggak terlalu jauh, kecuali di Semanggi juga ada. Tapi persoalan jenengan belum pernah melihat langsung, toh bisa terwakili saat jenengan ini memang luar biasa. Pipa angguk ya kayak gitu itu, ya gitu ya. Pengharapannya panjenengan seperti itu tadi ya, istilahnya ini potensi blora, ini sebetulnya menjadi andalan dari salah satu andalan Kabupaten Blora, karena di luaran sana, Mbak, kalau orang nyebut Blora, terutama Cepuah kota minyak. Ya betul. Meskipun real prakteknya sampai saat ini minyak ini ya belum semaksimal bisa mensejahterakan warga Blora. Ya mudah-mudahan ke depan dengan logo yang kayak gini, satu pengharapan dari Mbak Diah, toh ini kan sudah ada undang-undang baru nih, bagaimana mengelola sumur-sumur minyak yang sumur tua, sumur rakyat itu sudah ada, mudah-mudahan nanti itu bisa segera selesai, clear. Artinya pertumbuhan perekonomian untuk warga Blora sendiri akan terus pesat. Ya, berkembang pesat. Terus yang angka 6, Mbak, mungkin bisa dijelaskan, Mbak. Itu idenya ungker. Ya, ini tentu kalau filosofinya ada budaya, ada apa. Mungkin bisa jelaskan, Mbak. Silakan, Mbak. Oke, siap, Bapak. Dari angka 2 tadi kita udah bicara jati, kemudian juga kemajuan nih dari minyak juga dan energi. Nah, tentunya dari budaya ataupun kemajuan itu kan ingin tadi, Pak, kembali lagi keberlanjutan secara terus-menerus ya, Pak ya. Nah, disinilah ungker berperan nih mencerminkan di sini. Ungker itu kan dia mengalami sebuah metamorfosis. Nah, betul. Nah, jadi metamorfosis dari ungker ini itu saya cerminkan sebagai bentuk keberlanjutan. Jadi dia tuh terus berinovasi, dinamis. Iya, betul. Berputar itu secara dinamis, inovatif, ya dicerminkan dari itu. Mbak Diah, jenengan bikin ini filosofi ungker ini yang jenengan gambarkan sebuah berputar ini supaya dinamis. Dan sudah pernah makan ungker nggak? Jujur kalau makan secara langsung kan bapak saya ya, Pak ya. Belum berani. Belum ya. Saya takut sama ular. Iya. Itu kan memang proses metamorfosanya dari ular terus kepompong terus nanti
berkembang menjadi kupu-kupu. Iya. Ini salah satu yang membuat Blora terkenal di dunia luar sana. Ini kan memang termasuk ekstrim Mbak ini ya. Iya, Ini betul. kayak gini ini memang ekstrim, tapi sebetulnya ini menjadi ciri khas dari Kabupaten Blora. Iya. Mbak Tia waktu ikut lomba jenengan itu sebetulnya juara 3, enggak Iya, juara 1. betul Pak. Juara 3. Waktu itu berarti sempat diundang di acara di BCS itu ya Mbak ya, yang Iya, SGN itu toh. betul Pak. Ya. Saat ini secara resmi di launching, saat ini secara resmi dipakai, sempat dihubungi nggak Pak? Dari pemerintah, mungkin sekiunya Dinpora Budpar atau apa? Sempat dihubungi. Mungkin dihubungnya itu waktu mau malam awarding Pak. Jadi saya diundang sebagai nominasi. Itu ya. Iya. Jadi kalau tapi kan ya memang ketentuan lomba kalau itu semua karya sepenuhnya hak tentu kan ada di panitia. Iya, ya, betul. Gitu ya. Pemirsa, ini perlu juga diketahui karya dari Mbak Diah ini logo resmi yang dipakai Pemkab Blora di hari jadinya yang ke-276 ini sebetulnya juara 3 di lomba penciptaan logo ini. Sengaja Mbak Diah, kami juga, saya tidak ingin mengorek di persoalan ini pakai pakai apa. Ini saya pikir itu nggak di pokok persoalannya lah. Yang terpenting dari ide jenengan dipresentasikan menjadi logo yang sedemikian indah ini, hijau, biru, kuning ada, oranye ada, ini bahkan ke hitam-hitamannya ada. Saya sepakat. Luar biasa ini artinya filosofi yang tergandung di sebuah logo ini mulai dari angka 2. Iya, betul. Ya, daun jati yang angka 7 itu potensi energi di Blora, yang jenengan gambarkan pipa Anggo itu kan pipa Anggo ini kan peninggalan Belanda juga, tapi sampai saat ini masih beroperasional. Terus kemudian di persoalan ungker ini makanan khas Blora dan adanya 1 tahun sekali ini musim pergantian dari kemarau ke penghujan biasanya diawali, tapi nggak tahu ini apakah salah mongso atau gimana atau mungkin belum waktunya. Produksi ungker di Blora ini tidak seperti tahun-tahun dahulu, Mbak, gitu. Mbak Tia, logo sudah panjang lebar dengan jelaskan mulai dari angka 276. Satu yang mungkin saya ingin tahu, Mbak Diah lahir di Blora, bahkan SMP di Blora, SMA di Blora, dan sekarang statusnya mahasiswi di Politeknik Negeri Semarang. Menurut jenengan, pembangunan di Blora ini saat ini mungkin sedikit bisa jenengan ceritakan fasenya kayak apa Mbak? Sudah terutama di persoalan infrastruktur Mbak. Dulu itu saya kecil itu kalau mau ke Balong itu saya lewatnya ini Mbak, Bangke terus belakang 410 itu. Karena kan sebetulnya Balong. Tapi sekarang kan jalan yang paling bagus kan Polres itu arah ke sana sebelum Gresik terus kiri itu kan Balong. Mungkin sedikit Mbak bisa diceritakan pembangunan di Blora ini menurut amatan jenengan kayak apa Mbak? Oke, baik, siap Pak. Mungkin ini jika berbicara tentang pembangunan ya Pak, ini mungkin saya melihatnya dari yang di sekitar kita ya. Maksudnya tadi yang seperti yang Bapak sebutkan tadi terkait dengan jalan. Iya benar banget Pak. Dulu itu ya waktu SD SMP itu ya sering bersepeda gitu ke. Monggo Mbak, nanti sambil disambil Mbak. Iya, siap. Ke rumah teman mungkin ya, melewati jalan yang memang bisa dikatakan cukup rusak lah ya waktu di kala itu. Nah, kemudian ketika saya seiring berjalannya waktu ya Pak, SMA kemudian berkuliah. Nah,
Ketika kembali lagi ini ke Blora mungkin muter-muter gitu. Oh, ini ternyata jalan yang dulunya yang dulunya belum rata. Sempat jenengan juga merasakan waktu dulu itu jelek. Iya gitu, sekarang bagus. Nah Iya. berarti itu kan infrastruktur atau bangunan di Blora ini tuh terus berjalan gitu seiring berjalannya waktu. Artinya ini berproses karena sebagai informasi Mbak Dia, kemampuan APBD Blora itu kan terbatas. Kalau membangun jalan itu pasti skala prioritas. Oh iya. Artinya sampai pemerintahan beliau ini, Pak Bupati Arif Rohman ini kan kebetulan sekarang ini kan kepemimpinannya menjadi Blora di periode kedua. Periode pertama 2021 sampai 2004 kemarin, terus ini mulai 2025 itu kepemimpinan yang kedua. Sudah banyak yang dilakukan, hanya tadi kemampuan APBD kita kan terbatas. Cuma hormat untuk Pak Arif dengan lobby-lobby kelas dewa di Kementerian Pusat, di pemerintah pusat. Mbak Dia mungkin pernah dengar Randu Blatung sekarang sudah tembus Getas, perbatasan Ngawi, pintu tol. Sudah pernah mendengar informasi itu belum? Secara sekilas sih mungkin ya, tapi ya, tapi belum pernah. Iya, belum. Oh ya. Sekarang dengan itu konektivitasnya Randu Blatung, Getas, Ngawi itu, Jogja Blora itu kalau kita naik mobil roda 4 dari sana 3 jam cukup. Oh ya, karena Randu Blora bagus. Blora Randu bagus, Randu Getas Ngawi sampai perbatasan itu bagus, terus langsung nanti mungkin masuk Sragen ke pintu tolnya itu sudah masuk. Itu salah satunya. Dan saya sepakat bahwa pembangunan infrastruktur di Blora saat ini meskipun belum 100% sempurna, semua masih berproses, tapi istilahnya kalau kita ngomong orang Jawa Mbak ya, tipak wis ketok gitu loh. Iya, betul. Tahun ini aja Yosefu berkat jejaring beliau Pak Arif, Blora saat ini di tahun 2025 ini dapat dana impres jalan daerah. Itu nilainya 100 miliar. Ini untuk membangun konektivitas Blora sampai ke perbatasan. Misalnya Jepon nanti tembusnya ke Bogorjo, tembusnya terus Tuban, terus Cabak, Blebeh, nanti tembusnya ke Bojonegoro, dan lain-lain. Mbak Dia, satu pengharapan ini kebetulan momennya kan kita memperingati Hari Jadi ini. Iya, betul. Hari Jadi nanti puncaknya di 11 Desember 2025. Barangkali pengharapan Mbak Blora next ke depan. Kritik, saran untuk Blora kayak apa? Karena ini saya informasikan juga kepada Mbak Dia, Bupati kita ini bukan satu tipe pemimpin yang anti kritik. Kritiklah semua demi kemajuan. Saya yakin PR masih ada. Mungkin Mbak Dia bisa menyampaikan kritik, membangun saran apa untuk Blora ke depan. Iya, boleh, siap. Boleh banget, Pak. Iya. Oke. Jadi ini juga sekaligus harapannya ya, Pak, ini untuk yang ke-276 Kota Blora ini. Di sini mungkin saya berbicara terkait dengan anak-anak mudanya, Pak. Nah, di sini itu saya yakin bahwa di Blora ini itu banyak sekali anak-anak muda yang memang mereka ini mempunyai ide-ide yang luar biasa, Pak. Potensinya luar biasa. Ya. Nah, di sini saya berharap bahwa nantinya kedepannya itu mungkin di Kabupaten Blora itu nanti ada entah itu sebuah komunitas atau perkumpulan dan lain sebagainya yang memang nantinya itu bisa kami anak-anak muda ini mencurahkan sebuah ide ataupun inovasi gitu, sehingga nantinya harapannya untuk Kabupaten Blora yang tercinta ini itu dapat terus inovasinya itu selalu jalan. Kreativitasnya selalu jalan ya Pak, selalu ada terobosan-terobosan baru nih dari anak-anak muda yang memang memiliki potensi yang besar. Gitu ya. Ini saran, sebuah masukan yang luar biasa Mbak Dia.
Iya. Selama ini sebagai orang Blora kuliah di Semarang, apakah ada jejaring atau mungkin semacam grup WA yang mahasiswa dari Blora kuliah di Semarang? Kalau nggak salah, saya pernah mendengar ada Impara, Ikatan Mahasiswa. Apakah ada Mbak itu yang kayak Ya, gitu Pak? betul itu ada Bapak. Dan kebetulan untuk kampus saya sendiri itu juga ada ikatan dari Polines ya. Itu adanya namanya Sempoa Pak. Oh, Sempoa. Sempoa ini kumpulan anak-anak Blora ya yang sekarang kuliah di Politeknik Negeri Semarang. Betul. Sempoa singkatannya apa, Mbak? Sedulur Mahasiswa Polines Blora. Iya, sedulur mahasiswa Polines Blora. Polines Blora. Ada banyak anggotanya, Mbak? Iya. Kebetulan untuk tahun ini tuh banyak sih Pak. Untuk satu angkatan saya tuh bisa sekitar 20-an. Angkatan tahun berapa, Mbak? Saya aja itu angkatan 22. Nah, kemudian 2022. Itu ada berapa orang? Sekitar 20-an. Tapi nanti ketambahan sama yang adik tingkat saya. Itu juga itu juga semakin banyak. Bahkan mungkin kakak tingkat juga ada. Iya, ada juga. Ya, alumninya juga ada sih Pak. Gitu ya. Iya. Ini komunikasinya, tingkat komunikasinya, kegiatannya sering kumpul, sering rembuk. Itu mungkin secara informal atau mungkin ya juga lewat grup-grup WA itu atau gimana, Pak? Iya, kalau untuk komunikasi itu ya hanya lewat grup itu saja. Iya, sekarang itu cukup efisien. Akan tetapi itu kalau untuk komunikasi yang lebih lanjut terkait mungkin di Kota Blora ini sendiri ya khususnya itu masih kurang Bapak ya. Iya. Tapi meskipun lewat grup WA, pernah nggak di situ ada sentilan-sentilan, masukan-masukan, Bloraku itu kayak apa, yang kurang apa, terus harapannya kayak, pernah nggak Mbak? Kita tanpa menyebut siapa yang nyentil itu, ada nggak Mbak kayak gitu? Kebetulan belum ada Pak. Belum ada, mungkin itu yang memang harus dibangun ya Pak. Iya. Artinya biasanya nek kalau di grup-grup WA itu, wah Bloraku dalane kok iso akeh sing rusak atau mungkin wah ini musim mungker aja udah pulang Blora apa. Yang namanya anak muda di grup itu kan mesti apa yang dibahas generalisasi lah, enggak di persoalan kuliah, RKS-an apa kan enggak mungkin lah. Belum ada ya, Mbak. Iya, belum ada kayak gitu ya. Ya alhamdulillah. Mungkin gini Mbak, bisa disampaikan untuk teman-teman Mbak dia baik adik angkatan atau mungkin ada yang kakak angkatan. Terus terang, momennya kita ini adalah momennya menyambut jadi Kabupaten Blora yang ke-276. Monggo Pak silakan disampaikan untuk teman-teman, ini penyemangat lah. Ini Blora kita tercinta ini gitu. Oke lah ya. Halo teman-teman ya, khususnya ini anak-anak muda yang memang saya yakini itu memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa ya. Marilah untuk memperingati hari jadi nih Kota Blora yang ke-276 mulai sekarang, mari kita menciptakan sebuah mencurahkan sebuah ide-ide untuk kota kita tercinta, baik itu untuk ide ataupun inovasi dan lain sebagainya yang mana nanti akan menjadi terobosan nih bagi Kota Blora untuk terus berinovasi dan kreativitasnya itu semakin meningkat seperti itu. Ketua Sempoanya siapa, Pak? Nah, untuk di angkatan saya kan biasa perangkatan gitu. Oh iya, perangkatan Pak. Itu untuk angkatan 2022 yang angkatannya Mbak Dia ketuanya. Itu ada anak Japah. Oh, anak Japah. Pernah nggak misalnya punya keinginan suatu saat bersilaturahmi, bertemu sama orang nomor 1 di Blora, menyampaikan unek-unek apa mungkin silaturahmi, pernah enggak? Kalau misalnya ada niatan lah yang kayak gitu itu. Nah kemarin itu sebenarnya ada niatan Pak, tapi itu niatan itu biasa anak muda kalau nggak dipancing pertanyaan ini kadang-kadang juga sulit keluar yang kayak kayak apa Mbak niatnya? Kemarin itu sebenarnya kami pengen berencana ya, kemudian tim dari Blora gitu, dari Sempoa juga itu pengen mencari sebuah inovasi ini untuk Kota Blora yang kemudian nanti kita sampaikan nih ke Pak Bupati. Nah, tapi kemarin itu ternyata belum sempat terrealisasikan. Belum sempat itu mungkin nggak ada yang istilahnya berinisiatif. Oke, saya yang berkomunikasi atau mungkin sama sibuk urusannya masing-masing atau kayak apa, Pak? Nah, untuk yang pertama itu kemarin kami bingung, Pak, untuk birokrasinya itu bagaimana ya? Oh, artinya kalau misalnya teman-teman angkatan Mbak Dia pengen silaturahmi sama Pak Bupati.
ini yang harus dihubungi siapa? Iya betul, itu Iya. bingung ya. Kalau siapa nomor teleponnya berapa harus tanya kemana. Oke, mungkin saya sambungkan. Pak Bupati Blora, Pak Dr. Haji Arif Roman, kebetulan ini ada di studio salah satu putra daerah Blora, Mbak Diah, yang kebetulan ini kan yang dipakai secara resmi logonya untuk hari jadi Blora. Tolong Pak Bupati, nanti lewat siapa, syukur kalau sebelum hari jadi ini nanti bisa diterima untuk bersilaturahmi, memberi saran, masukan, kritik, atau bahkan mungkin penyemangat. Ya, karena Pak Arif ini sudah semangatnya Luar gitu, biasa. tapi kadang-kadang kan ada hal-hal yang tertentu juga perlu diberi semangat juga. Siap. Itu ya Mbak ya, artinya tidak terbatas di angkatan Mbak Diah di 2022, mungkin nanti disampaikan juga. Sebetulnya Pak Arif ini juga rindu akan hal-hal yang kayak gini ini, karena apa? Tanpa masukan diaspora, anak-anak yang asli Blora kuliah, jadi ternyata satu angkatan ada 20 orang, itu kan luar biasa. Nggak tahu ya, adik angkatannya jenengan, kakak angkatannya jenengan, itu baru satu kampus. Belum di universitas, saya yakin di Undip ada, UNES ada, dan sejumlah universitas swasta di Semarang juga ada. Sebagai mungkin akhir dari perjumpaan kita, obrolan kita, Mbak, mungkin closing statement dari Mbak Diah untuk Blora kita tercinta yang nanti puncaknya 11 Desember akan merayakan hari jadinya ke-276. Barangkali silakan untuk disampaikan Mbak Diah. Baik, mungkin untuk closing statement ya teman-teman dari saya. Tentunya untuk harapan juga nih Blora ke depannya, tentunya dari segala kekayaan sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang begitu luar biasa ya di Kabupaten Blora ini, itu tentunya saya harap ini untuk Kabupaten Blora agar terus terinovasi untuk selalu berkembang, kemudian menjadi kota yang sukses, makmur, sejahtera, dan juga harmonis seperti itu. Sebagai putra daerah tentu kalau apa yang menjadi harapan Mbak itu tercapai kan satu kebanggaan tersendiri ya begitu. Saya lupa Mbak, Wakil Bupati kita ini Sri Kandi juga, Bu Hajah Sri Setiorini. Mungkin bisa disampaikan salam juga Mbak supaya lebih semangat ini untuk Bu Wakil Bupati ini, Bu Hajah Sri Setiorini ini. Iya, halo Ibu Hajah Sri Setiorini ya. Salam kenal Ibu, dengan saya Diah, dan tentunya di sini ingin memberikan semangat nih kepada Ibu ya sebagai Wakil Bupati Blora untuk semangat terus nih kerjanya membangun Kota Blora bersama Bapak Arif Roman ya. Ini untuk membangun Kota Blora yang semakin maju dan unggul. Oh, amin, amin. Ini semoga doa ini terkabulkan. Semangat beliau Pak Bupati, Pak Arif, dan Bu Wakil Bupati, Bu Derini, panggilan akrabnya Bu Hajah Sri Setiorini akan semakin terus untuk kemajuan Blora. Baik Mbak Diah, sekali lagi saya dengan seluruh kru Blora TV yang bertugas ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya yakin di keseharian Mbak itu kesibukan, baik ini urusan kampus atau mungkin urusan yang lain cukup padat. Bahkan kalau nggak salah kita bikin janjian cari waktu itu sulitnya setengah malam Mbak. Itu gitu. Artinya bisa rawuh di sini berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi saran. Ini sungguh luar biasa. Sampaikan salam untuk teman-teman Sempoa. Iya, siap, untuk anak-anak Blora yang sekarang baru menempuh pendidikan di Semarang. Mungkin itu pemirsa pertemuan kita di kali ini di edisi khusus podcast Hari Jadi Kabupaten Blora ke-276. Semoga obrolan singkat kami dengan Mbak Diah, beliau ini adik kita ini adalah yang karyanya ini dipakai
sebagai logo resmi di peringatan Hari Jadi Blora ke-276 ini bermanfaat. Tentu sebagai manusia biasa, saya atau Mbak Diah, pemirsa barangkali ada salah, ada khilaf, dengan rasa kerendahan hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu harapan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua saja. Tidak hanya Mbak Diah dengan sivitas akademikanya yang di Politeknik Negeri Semarang, ini tentu banyak anak-anak Blora, adik-adik kita yang sekarang. Selamat ulang tahun Bloraku tercinta, semoga ke depan terus tambah maju, tambah rakyatnya tambah sejahtera, yang tentu mudah-mudahan kita berharap infrastruktur akan selesai semua. Sekian pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.